Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selamat malam. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Malam hari ini kembali saya akan menyampaikan pesan pengembalaan Sokit buat jemaat yang dikasih Tuhan, secara khusus jemaat Gereja Betel Indonesia Sokaraja Kidul. Saya mau mengajak kita sekalian membuka Alkitab. Saya akan membacakan buat kita sekalian dari kitab Mazmur pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat yang ke-17. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Saudara, kita belajar bagaimana Raja Daud di tengah-tengah situasi, kondisi, pergumulan, tantangan yang dia hadapi. Dia makin cinta Tuhan, dia makin mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dia sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai kubu perlindungan. Dia menempatkan Tuhan sebagai kota benteng hidupnya. Dan saya mau mengajak kita sekalian, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, di tengah-tengah persoalan yang Anda hadapi, sesungguhnya Allah sedang mau menyatakan dirinya. Tuhan sedang mau memperkenalkan dirinya secara luar biasa. Yang pertama, kita belajar dari pengalaman Raja Daud. Ayat yang ke-13, sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakan. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Yang pertama, justru di tengah-tengah persoalan pergumulan, Daud sungguh-sungguh merasakan, melihat, menikmati belas kasihan Tuhan semakin dahsyat dalam hidupnya. Karena itu, mari di tengah-tengah persoalan, pergumulan, tantangan yang kau hadapi, pergumulan hari lepas hari yang kita alami, justru kita belajar melihat, merasakan, menikmati belas kasihan Tuhan makin dahsyat dalam hidup kita. Yang kedua, ayat yang ke-13a di sana dikatakan, sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada siapapun yang tertindas. Kemudian di ayat yang ke-16, bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Kemudian klimaksnya di ayat 17, Tuhan telah memperkenalkan dirinya, ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Saudara, yang kedua, hukum Tuhan tetap berlaku untuk siapapun. Penghakimannya adil dan benar. Luar biasa Tuhan mengasihi orang-orang yang tertindas. Tetapi yang kedua, ketika kita berlaku seperti orang fasik, ketika kita berlaku menentang prinsip kebenaran, maka kita akan mengalami satu konsekuensi. Karena itu saya mau mengajak kita sekalian, di tengah persoalan pergumulan yang kita hadapi, yang pertama, kita makin belajar melihat belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang kedua, kita mau belajar menempatkan diri tetap ada dalam prinsipnya Tuhan. Jangan berlaku seperti orang fasik, jangan berlaku seperti orang-orang yang memusuhi Tuhan. Bahkan saudara, kita melihat ada satu ketetapan, orang fasik akan terperangkap oleh karena perbuatan tangannya sendiri. Tetapi berbahagialah Anda dan saya yang kedapatan sebagai pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, yang cinta akan kebenaran, yang cinta akan prinsip-prinsip yang datang dari Tuhan. Maka engkau akan mengalami suasana hati, damai sejahtera, ketenangan. Sekalipun tantangan ada, engkau akan mengalami sukacita sekalipun pergumulan ada. Karena kita masih hidup, kita tidak bisa lepas begitu saja dengan tantangan, persoalan, apapun yang ada dalam keseharian hidup kita. Tapi satu hal, Tuhan akan memberikan kemampuan. Tuhan akan memberikan damai, sukacita, sejahtera. Dan Anda akan menjalaninya dengan penuh semangat, sebab Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan akan mendampingimu. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang mengasihi kita sekalian, Dia akan memberikan kemampuan,
kekuatan yang luar biasa buat kita. Dan kita akan tenang, kita akan sejahtera. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mengerti Tuhan Yesus tetap baik buat kita sekalian. God bless you all.